Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Halo, saudara dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa saudara tetap terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Sore hari ini saya mengajak saudara untuk menikmati sebuah inspirasi dari firman Tuhan, yaitu ketika ada seorang pejabat rumah ibadat orang Yahudi bernama Jairus menginginkan percepatan jawaban dari Tuhan karena dikatakan adalah putrinya sakit keras. Sehingga kepala rumah ibadat Yahudi itu di wilayah Kapernaum pada waktu itu, dia datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan dalam Markus pasal 5 ayat 22, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Seorang kepala rumah ibadat Yahudi tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Karena ada putrinya yang berusia 12 tahun, hampir mati. Penyakitnya sangat keras. Tentu saja ini sangat normal. Seorang ayah peduli dan kemudian dia mencari pertolongan kepada Tuhan. Dikatakan di sana sampai tersungkur.
Dalam terjemahan lain dikatakan dia sujud di kaki Tuhan dalam posisi menyembah. Jairus walaupun dia kepala rumah ibadat meletakkan dirinya pada posisi tak berdaya. Dengan dia tersujud di kaki Yesus, dia gerakan tubuhnya itu mengakui bahwa Tuhan adalah maha berdaulat, maha kuasa. Barangkali dia sudah mendengarkan kisah-kisah bagaimana Tuhan Yesus menolong orang, bahkan orang kusta ditolong menjadi tahir. Kemudian juga Yesus berkhotbah di sebuah rumah di Kapernaum. Lalu kemudian ada orang lumpuh digotong oleh 4 orang, bahkan dibuka atap, percis diturunkan di kaki, di atas Yesus dibuka atap itu, lalu mereka menurunkan dan orang yang lumpuh itu percis berada di depan Yesus, lalu kemudian dia menolong. Pasti berita itu begitu santernya, dan kemudian itu membangkitkan keyakinan dari Jairus untuk berharap kepada Tuhan. Maka itu ditunjukkan dengan dia tersungkur di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Kita lihat di sini ada keyakinan, ada kepercayaan. Dia ingin mengandalkan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang bisa menolong dia, pengharapan dia adalah yang bernama Yesus Kristus. Pria yang baru berusia 30-an. Pastilah Jairus ini dugaan saya mungkin berusia 50-an. Atau pertengahan 50-an dengan anak remaja seperti itu. Dan dikatakan di sana adalah bahwa Tuhan Yesus meresponi. Cara dia meresponinya adalah dikatakan ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekat. Jadi bisa dibayangkan, imajinasi Jairus didampingi oleh Yesus, lalu ada para murid, lalu ada orang banyak, mungkin juga warga dari rumah ibadat itu di Kapernaum. Lalu kemudian ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan bagi keluarga Bapak Jairus. Ada curiosity, ada orang yang ingin tahu bagaimana Yesus meresponi kebutuhan seseorang yang datang kepadanya. Apalagi orang itu sudah datang sungkem loh di kaki Tuhan. Tentu orang ingin tahu apakah Tuhan itu menyatakan kepedulian atau tidak. Dan kemudian dikatakan ya dia pergi, berarti kita lihat pasti ada gerakan percepatan. Langkah mereka bisa saya bayangkan langkah cepat-cepat menuju rumah itu. Kita tidak dijelaskan di sini berapa kilometer jauhnya, tapi pasti ada langkah percepatan. Mungkin Jairus mempercepat langkahnya, Nabi Yesus menyesuaikan, orang lain juga gitu cepat-cepat sehingga hampir dikatakan berdesak-desakan karena percepatan itu. Namun ketika Jairus menginginkan percepatan, justru Tuhan seperti membuat perlambatan. Perlambatannya di mana? Karena dikatakan di sini dalam ayat 25, di dalam perjalanan itu atau on the way ke rumah Jairus, justru ada perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, tidak berhenti pendarahannya. Biasanya perempuan pendarahan sekali sebulan, tapi ini terus-menerus tidak berhenti. Dan itu sangat menyakitkan. Dari hukum agama Yahudi, dia menjadi tahir. Dia menjadi tidak tahir. Dan kemudian orang semacam ini menurut adat hukum Yahudi tidak bisa memberi persembahan datang ke bait Allah. Karena dia najis. Dan perempuan ini dikatakan sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Penggambaran yang sangat memilukan. Seorang perempuan yang mungkin tadinya dia bisa bekerja, mengumpulkan semua hartanya. Tetapi kemudian suatu waktu penyakit seperti ini datang, tidak henti, sudah 12 tahun. Dikatakan sudah menguras kantong yang ada padanya. Kita tidak dilaporkan bagaimana anggota keluarga meresponi putrinya. Tentulah saya yakin bahwa dia punya keluarga, punya ayah, punya ibu,
punya om, punya tante. Apa kata mereka mengenai perempuan? Dan apalagi dikatakan bahwa keadaannya makin memburuk. Ini kepedihan. Jairus dalam keadaan gentar, takut, cemas. Anaknya yang berusia 12 tahun, putrinya itu, dia duga hampir mati kalau Yesus tidak datang menolong. Di sini ada perempuan yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan. Kita tidak tahu persis berapa usia perempuan ini. Kalau dia mulai menstruasi misalnya, katakanlah umur 15, 16, dan kemudian dia sudah bekerja, katanya dikatakan uangnya sudah dihabiskannya, tabungan-tabungannya, bisa jadi dia orang bekerja, lalu kemudian mengalami sakit penyakit itu. Mungkin dugaan saya bahwa usia perempuan ini bisa aja 35-an atau menjelang 40 tahun. Dan kalau demikian, siapa yang akan menikah dengan dia? Ya ini nasib yang sangat buruk. Tapi perempuan yang sedang bernasib buruk ini justru yang menarik dikatakan di sana ada iman. Dia mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Khotbahnya barangkali ceritakan orang pada dia, mujizatnya, kuasanya, kasihnya. Dikatakan di sana dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan karena itu menunggu-nunggu waktu. Pas rombongan pergi ke rumah Jairus, lalu kemudian rupanya di tengah jalan orang ini mendengar, lalu kemudian dia menyempatkan diri ke tengah kerumunan itu, berdesak-desakan orang, dan seperti berhimpit-himpitan dia punya iman, dikatakan asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ini dari dalam dirinya. Iman datang dari pendengaran, karena dia dengar cerita-cerita dan muncul di dalam dirinya. Pasti ini pekerjaan Allah Roh Kudus, munculkan keyakinan. Sehingga dia berpikir, kenapa saya tidak coba untuk pergi menjamah dia, apalagi dengan keyakinan pokoknya kalau ku jamah ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Lalu itu yang terjadi, berdesak-desakan, lalu kemudian dia berhasil memegang dengan tubuh yang lemah, sisa-sisa kekuatan yang ada padanya, meraih kuasa dari anak Allah yang datang ke tengah dunia ini. Semua kekuatan itu dia pakai. Lalu kemudian dia berhasil memegang, katanya di sana adalah seketika itu juga penyakitnya sudah pulih, sembuh, pergi dari dia. Lalu kemudian tinggallah Yesus. Dan Yesus merasakan kuasa yang sangat besar, kuasa yang sangat dahsyat, yang memulihkan perempuan ini. Sampai Tuhan Yesus berdiri, menunggu. Bahkan dia dikatakan di sana bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Karena kurasakan ada keluar dari diriku. Kuasa yang menjamah seorang yang sangat membutuhkan, berharap selama 12 tahun. Ini sebuah penantian yang sangat panjang. Menanti 12 tahun. Kemana-mana mencari pertolongan. Akhirnya pertolongan itu datang di waktu yang tepat. Ketika semua persediaan yang ada padanya sudah dikatakan, sudah mulai habis. Ini boleh dikatakan sebenarnya keadaan di titik nadir, paling rendah, dan di sana pertolongan Tuhan nyata. Dan kemudian Tuhan Yesus berlambat, stop, dan dikatakan perempuan ini kemudian datang menceritakan, walaupun digambarkan di sana perempuan ini ketakutan, gemetar, maklum ada banyak orang di sana, bahkan ada Bapak Jairus, barangkali dia kenal Bapak Jairus ini sebagai kepala rumah ibadat. Dia malu, tersipu-sipu, tapi digambarkan di sini takut, gemetar, dan kemudian nanti takut apa kata Tuhan karena belum pernah dia bercakap dengan Tuhan. Tetapi kemudian yang terjadi adalah dia diizinkan Tuhan mendengarkan semua ceritanya. Dikatakan di sana perempuan itu yang menjadi takut gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atasnya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus yang beritahu segala sesuatu kepadanya. Tersungkurnya adalah tersungkur karena kagum, ucapan syukur. Tersungkurnya karena hormat kepada pria Nazaret itu.
Dan kemudian pasti dia menceritakan panjang lebar. Saya tidak tahu, bisa saja cerita itu setengah jam dia ceritakan. Lalu terjadi dialog, kita tidak tahu. Supaya dikorek oleh Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi adalah Tuhan mengatakan afirmasi. Tuhan mengakui kuasa yang keluar dari dirinya. Tuhan mengakui bahwa perempuan ini menikmati kuasa ilahi yang keluar pada dirinya. Sampai dia katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan mengajarkan kepada kita harga seorang anak manusia yang 12 tahun. Menanti-nanti pertolongan. Ketika mendapat pertolongan itu tidak begitu saja diabaikan oleh Tuhan. Dia tetap berharga. Dia ingin didengar. Suksesnya itu, imannya itu perlu dirayakan. Dan kemudian semua orang mendengarkan, termasuk Bapak Jairus mendengar. Perlambatan ke rumah Jairus dikatakan memang menyebabkan berita bahwa anaknya Jairus sudah mati. Dikatakan di sana orang-orang kemudian datang beritahu anakmu sudah mati, apa perlunya engkau menyusahkan guru. Tapi perlambatan Yesus berguna bagi murid-murid, berguna bagi perempuan yang 12 tahun, sakit pendarahan, berguna juga bagi Jairus. Ketika ada laporan bahwa anakmu sudah mati, apalagi gunanya guru ini kan tidak berguna lagi. Andai kata dia percepatan tadi ke rumahmu, ini cepat tertolong. Tapi ini kan tidak. Seolah-olah ucapan ini mengatakan, apalagi mengundang guru, dikatakan apalagi perlunya engkau susah-susahkan guru. Useless. Seolah-olah ingin mengatakan, Jairus, kau tadi tersungkur di depan kaki Yesus. Kau tulus memohon pada dia. Sekarang pertolongan itu terlambat. Ini yang terjadi. Sudahlah, pisahkanlah dirimu dari Yesus orang Nazaret. Sudahlah, dia tidak akan bisa menolong lagi. Kematian sudah datang. Tetapi Tuhan mengerti maksud dari perkataan itu. Lalu kemudian Yesus berkata kepada Jairus, jangan takut, percaya saja. Seandainya tidak ada peristiwa yang terjadi di tengah jalan, bahwa ada orang 12 tahun yang sudah habis hartanya, lalu kemudian menjamah jumbai Yesus, dia beriman. Andai kata itu tidak ada, pasti Jairus menganggap, percaya. Apa maksudmu? Kau yang membuat semua terlambat tadi. Tapi tidak ada ucapan itu pada Jairus. Karena sudah ada benih di hatinya. Perlambatan itu justru mengajar Jairus sesuatu. Meneguhkan imannya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang mungkin jauh lebih besar. Sehingga ketika mereka masuk ke rumah Bapak Jairus, lalu kemudian dikatakan hanya membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu ketika dia katakan anak itu tidak mati tetapi tidur, banyak orang menertawakan. Tapi di tengah-tengah mentertawakan itu justru Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh keadaan itu. Tapi justru dia tetap konsisten menolong Jairus. Yang sejak awal sudah datang menemui dia. Yang sejak awal rela tersungkur di depan dia. Jairus tersungkur mirip dengan orang-orang Majus ketika Yesus masih bayi. Ketika melihat bintangnya di langit lalu mencarinya, bertanya pada istana Herodes. Lalu Herodes mengutus mereka mencari anak itu yang bintangnya ada. Lalu kemudian setelah berjumpa Yesus, mereka tersungkur di kaki Yesus. Yang padahal bayi. Dan bahkan memberikan persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Dan tindakan Bapak Jairus ini seperti itu. Sujud di kaki Tuhan. Memperlakukan Tuhan Yesus pribadi yang terhormat. Seperti itulah kayaknya yang Tuhan mau dari kita. Perempuan itu memperlakukan Yesus sosok yang terhormat. Dalam dirinya tetap ada keyakinan, dia sanggup menolong saya. Dalam diri Jairus juga sama. Ini pasti bisa menolong saya dari pergumulan. Saya tidak mau kehilangan putri saya. Saya belum siap dia pergi. Saya tidak siap dia pergi. Saya akan memohon kepada Tuhan. Lalu kemudian dia tidak malu menemui Tuhan Yesus. Padahal ada banyak orang Yahudi pada waktu itu. Tokoh-tokoh agama menolak Yesus.
Pasti Jairus tahu bagaimana penolakan tokoh-tokoh agama pada masa Paskah di Yerusalem hendak menangkap dia. Hari Raya Pondok Daun, pasti mungkin Jairus sudah mendengarkan itu penolakan mereka, tapi bagi Jairus tidak. Ini pribadi yang sanggup menolong. Bisa jadi dia sudah mendengarkan juga peristiwa di mana Tuhan Yesus menolong seorang perwira di Kapernaum yang datang menemui Tuhan Yesus. Bisa jadi Jairus sudah mendengarkan Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur, lalu pernikahan di kota Kana tidak mendapat malu. Ada banyak penyebab dia punya keyakinan. Kita kalau sudah dengar firman tentang Tuhan Yesus, apalagi perkataan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan firman Tuhan yang lain mengatakan, percayalah kepadaku, mintalah maka kamu akan beri, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah dengar, mestinya apapun yang terjadi pada diri kita, kita berharap pada Tuhan, bahkan mengambil posisi seperti Jairus, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sikap hormat kepada dia. Kita lakukan itu di kamar pribadi kita. Kita sujud kepada dia. Anak Allah yang maha tinggi. Dan Jairus melakukan itu. Lalu yang tidak terduga adalah bahwa kepada Jairus dinyatakan, pada Petrus, Yakobus, Yohanes, dan kemudian pada orang lain yang kemudian mentertawakan, orang semua anggota keluarga Jairus, dikasih tahu kepada mereka. Kematian bukanlah ujung dari segala sesuatu. Bagi Tuhan, kematian adalah ibarat orang sedang tidur. Kematian adalah orang yang rohnya pergi ke rumah Bapa, lalu kemudian satu waktu mereka akan dibangkitkan kembali. Dan itulah pelajaran yang harus dipelajari oleh Jairus pada murid-muridnya. Tuhan sengaja memakai perlambatan ke rumah Jairus, tapi untuk pelajaran berharga bagi Jairus, bagi para murid. Kalau Tuhan seperti memperlambat pertolongannya kepada saudara, sementara saudara ingin percepatan, sesegera mungkin tolongan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan berdaulat. Dia selalu bertindak pada waktunya. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga ketika diminta oleh Maria supaya melakukan sesuatu ketika ada pernikahan di kota Kana itu kehabisan anggur. Dia mengatakan, Bu, mau apa ibu dengan aku? Waktuku belum tiba. Pasal 7. Ketika hari raya Pondok Daun, lalu kemudian saudara Yesus mengajak Yesus. Karena itu hari raya Pondok Daun dirayakan oleh keluarga demi keluarga. Sehingga saudara Yesus bersama Maria pergi ke Yerusalem ingin bersama dengan Yesus sebagai bagian dari keluarga. Karena mereka nanti di Yerusalem akan bikin pondok-pondok dari daun. Mengingat tradisi leluhur mereka di padang gurun. Tetapi Yesus berkata pada mereka, pergilah kalian dulu, waktuku belum tiba. Dan kemudian pada waktu yang tepat, dia menyusul ke sana. Selalu Tuhan bertindak pada waktu yang tepat. Jadi kita harus belajar sesuatu. Kita memohon pada Tuhan, kita meminta pada Tuhan. Tetapi ada kedaulatan Tuhan menjawab doa kita dan sudut waktu, sudut kuasa. Dan bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kita minta? Apakah kita bisa mengatakan bahwa dia masih baik? Ya tentu, karena dia berdaulat. Dia melakukan yang terbaik. Dia tahu kenapa pengabulan doa justru yang tidak kita sukai. Mungkin untuk sementara waktu kita tidak paham, gagal paham, bisa marah, bisa emosi. Tetapi satu waktu Tuhan akan mengajari kita mengerti rencana Tuhan. Itulah kedaulatan Tuhan. Manusia ingin percepatan. Tetapi Tuhan bisa membuat perlambatan untuk menyatakan kasih karunia-Nya tepat pada waktunya. Dia selalu bertindak tepat pada waktunya. Kalau banyak orang sekarang menginginkan percepatan supaya era new normal ini betul-betul tidak ada lagi orang yang kena pandemi COVID. Tapi pertanyaannya apa betul begitu? Karena alam semesta ini terus merosot. Persoalannya juga di situ. Kemerosotan terjadi dalam seluruh ciptaan. Sampai masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi walaupun tanpa pandemi virus,
kematian, penyakit yang lain bisa datang. Tapi pada masa ini, saat-saat ini, ketika orang memohon percepatan, tapi Tuhan seperti nampak lambat bertindak. Kita harus tahu apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ketika menghadapi pengejek-pengejek yang berkata, Tuhanmu tidak akan datang. Jangan percaya pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Coba aja kalau dia mau datang kedua kali. Kenapa ini semua terjadi? Lihat saja ini. Tetapi kemudian Rasul Petrus berkata di 2 Petrus pasal yang ketiga, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi dia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perlambatan bagi sebagian orang mengecewakan. Perlambatan bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Dia mendapat ruang untuk menyatakan pergumulannya. Dia kemudian diberi ruang oleh Tuhan, didengarkan oleh orang lain. Selama ini dianggap dia orang yang mau mati, yang tidak perlu didengar. Tetapi di depan Yesus, dia menjadi significant person. That many people listen to her. Ceritanya menjadi bermakna dan kemudian dituliskan oleh Markus yang diceritakan oleh Rasul Petrus dan menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk saya, diberkati oleh perikop ini. Iman datang dari pendengaran, dan ketika Tuhan menolong kita, kemudian terbuka ruang untuk kita untuk menyatakan pergumulan kita dan menguatkan iman orang lain, termasuk menguatkan iman Jairus perempuan. Kita harus tabah dan sabar, sekaligus menanti janji-janji Tuhan digenapi. Kalau Tuhan mengatakan sabar dulu, tunggu dulu, ya kita sabar. Tapi kita tetap lakukan bagian kita. Melakukan apa yang patut kita kerjakan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Firman Tuhan malam hari ini kita buka di Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang baik yang telah kami terima daripadamu di waktu-waktu yang telah lalu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena pertolongan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Seperti pemazmur Tuhan, betapa dia rindu untuk tetap dekat dengan Engkau.
Kami juga rindu Tuhan untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Menjadikan Engkau tempat perlindungan kami, supaya kami boleh menceritakan segala perbuatan-Mu, pekerjaan-Mu yang ajaib, pengorbanan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, seperti Mazmur Asaf, biarlah dengan nasihat-Mu Engkau menuntun kami, Engkau mengangkat kami ke dalam kemuliaan. Sebab siapakah gerangan ada pada kami di sorga selain Engkau Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kami ingini di bumi. Bapa yang baik, buat kami mengerti betapa rindunya hati pemazmur yang mengatakan sekalipun dagingnya dan hatinya habis lenyap, namun gunung batunya dan bagiannya tetaplah Engkau selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau menaruh hati yang rindu seperti itu kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menaruh gairah, biarlah Engkau menaruh hasrat yang rindu seperti itu kepada Engkau di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Kami rindu untuk mencari wajah-Mu, berdiam diri di hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu setiap hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus Tuhan bawa kami dekat dengan Engkau. Terus rangkul kami dengan kasih-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kiri dan ke kanan. Namun biarlah kami boleh mencapai destiny yang Engkau tetapkan dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Rencana-Mu yang besar tergenapi atas hidup kami Tuhan. Engkaulah yang menolong kami. Engkaulah yang bekerja dengan ajaib dalam hidup kami. Tanpa Roh-Mu kami tidak mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan kami mau berdoa. Engkau melihat setiap kami dimanapun kami berada, siapapun kami Tuhan, yang sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu, merendahkan hati di hadapan-Mu. Engkau yang melihat di kedalaman hati kami. Engkau yang tahu apa yang ada dalam hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mari Bapa, nyatakan pribadi-Mu dalam hidup kami. Mari Roh Kudus berbicara secara pribadi di setiap hati kami Tuhan. Buat kami mengerti, buat kami menangkap apa yang menjadi mau-Mu hari-hari ini dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mentaati apa yang menjadi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, anugerahkanlah kami kekuatan yang baru. Biarlah kami cakap menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Biarlah dengan tangan kanan-Mu yang perkasa Engkau memegang kami Tuhan dan membawa kami alami kemenangan yang daripada Engkau. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Bapa yang baik, diberkatilah usaha dan pekerjaan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dibuat berhasil, beruntung, sukses, bersinar lebih dari rata-rata. Diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini hadapi kekurangan, kami perkatakan Engkaulah Tuhan yang berkelimpahan. Engkau sanggup menyediakan setiap keperluan anak-anak-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkaulah Gembala yang baik Tuhan. Kami tidak kekurangan. Kami menerima apa yang kami perlukan di dalam Engkau yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sedang sakit malam hari ini, merasakan gejala-gejala rasa sakit di tubuh mereka Tuhan, kami perkatakan Engkaulah Bapa kami yang baik. Engkaulah penyembuh kami. Bagi-Mu tidak ada yang terlalu sukar Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu. Setiap tubuh yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu lah yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah setiap area hidup kami Tuhan. Rumah tangga kami, pernikahan kami, hubungan kami dengan orang yang kami kasihi, dengan orang tua kami, anak-anak kami.
adik kakak kami, keluarga kami, teman-teman kami, diberkati hubungan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami selalu mengejar kedamaian Tuhan, memiliki kerendahan hati yang daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami akan beristirahat, kami akan tidur Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami istirahat yang baik, istirahat yang nyenyak, tidur yang diberkati. Dan kami boleh bangun esok pagi dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau. Diberkatilah setiap orang yang ada di rumah kami, dan rumah kami dijaga dengan sempurna oleh Engkau yang perkasa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau Bapa yang baik, mendengar doa dan permohonan kami. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.